Halo, saya Benik Dwi Ariyanti dan ini adalah Classroom Diaries kami. Selamat datang di ruang kelas yang selalu penuh dengan eksplorasi dan rasa ingin tahu. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di kelas 7C. Fokus pembelajaran hari ini adalah tentang kalor dan perpindahannya. Tujuan pembelajaran untuk menyebutkan perpindahan kalor dan memberi contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Saya menerapkan metode presentasi interaktif berbasis teknologi atau IT Based Interactive Presentation dan diskusi kelompok sebagai pendekatan pada pertemuan kali ini. Langkah pertama, setelah penjelasan singkat yang didukung oleh PowerPoint yang berisi animasi dan penjelasan tentang 3 cara perpindahan kalor, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang dan mendapatkan instruksi untuk membuat slide presentasi PowerPoint mini maksimal 5 slide yang mendeskripsikan secara detail 3 aplikasi nyata dari perpindahan kalor di lingkungan rumah atau sekolah, misalnya termos, jendela kaca, atau sistem ventilasi. Kelompok harus menyertakan gambar, menjelaskan jenis perpindahan kalor yang terlibat, dan bagaimana desain benda tersebut memanfaatkan atau menghambat kalor. Terima kasih sudah menyimak jurnal pembelajaran ini. Halo, saya Sakinah dan ini adalah Classroom Diaries kami. Selamat datang di ruang kelas yang selalu penuh dengan eksplorasi dan rasa ingin tahu. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7H. Fokus pembelajaran hari ini adalah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran untuk memahami bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Saya menerapkan metode Project Basic Learning sebagai pendekatan dan media pembelajaran saya adalah game berbasis monopoli. Pada pertemuan kali ini, langkah pertama setelah penjelasan singkat, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 dan masing-masing pada setiap kelompok mereka akan maju satu persatu untuk memainkan game monopoli. Langkah pertama, siswa akan melemparkan dadu. Ketika siswa mendapatkan tanda tanya, siswa akan mengambil gulungan di atas monopoli dan ketika mereka mendapatkan gambar atau pertanyaan, mereka harus memecahkannya. Terima kasih sudah menyimak jurnal pembelajaran ini. Halo, saya Mar'atus Solihah atau kerap disapa Ika. Dan ini adalah Classroom Diaries kami. Selamat datang di kelas yang penuh dengan eksplorasi dan rasa ingin tahu. Saat ini, saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 8D. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah segitiga istimewa dalam materi Pitagoras, yaitu segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Tujuan pembelajarannya adalah untuk membantu siswa memahami pola perbandingan sisi pada segitiga istimewa, serta mampu menerapkannya dalam penyelesaian soal sehari-hari. Pada hari ini, saya menerapkan metode ceramah dan tanya jawab sebagai pendekatan pada pertemuan kali ini. Pada langkah awal, setelah memberikan pengantar mengenai hubungan Pitagoras dan perbandingan sisi segitiga, saya menjelaskan ciri-ciri kedua jenis segitiga istimewa, yaitu yang pertama, segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat yang memiliki pola sisi 1 dibanding 1 dibanding akar 2, dan yang segitiga kedua, yaitu segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat yang memiliki pola sisi 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Setelah penjelasan singkat tersebut, siswa diminta untuk melakukan latihan cepat berupa mengerjakan 2 butir soal di LKS dan dikoreksi pada hari itu juga. Pada saat mengoreksi,
Guru tidak menuliskan jawabannya di papan, namun guru akan meminta salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya di depan. Lalu guru akan menilai apakah itu benar atau salah. Jika jawaban siswa tersebut salah, guru akan meminta salah satu temannya yang lain untuk menuliskan jawaban yang benar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Halo, saya Fikri Ainurridho, bisa dipanggil Fik ya. Dan ini adalah kelas KOM di hari kami. Selamat datang di ruang kelas yang selalu penuh dengan eksplorasi dan rasa ingin tahu saat ini. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8H. Fokus pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya untuk mengetahui perbedaan di antara kedua artikel, yaitu antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer. Saya menerapkan metode dengan tanya jawab, yaitu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, yang dimana dengan tanya jawab tersebut siswa mampu berpikir kritis mengenai tentang perbedaan antara kedua artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer. Sesi tanya jawab ini sangatlah penting untuk mengetahui tentang seberapa jauh pemahaman siswa tentang perbedaan di antara kedua artikel tersebut. Misal, pertanyaan tentang perbedaan kedua artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer, yang dimana saya menunjuk salah satu siswa dengan cara acak, dan ia mampu menjelaskan bahwa artikel ilmiah populer adalah untuk mengedukasi masyarakat atau menghibur pembaca, sedangkan artikel ilmiah itu sendiri untuk kebutuhan khusus seperti kepentingan pendidikan dan laporan praktikum. Terima kasih sudah menyimak jurnal pembelajaran ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wajahmu ku ingat selalu, hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes how wonderful. Ramu-ramu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendiri.